Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, bertemu lagi kita dalam acara Serambi Podcast, bincang-bincang tentang berbagai hal. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sepak bola, khususnya persiapan tim sepak bola Aceh menuju PON Papua pada 2021 mendatang. Bersama saya hari ini sudah hadir untuk bincang-bincang juru racik tim sepak bola PON Aceh, Bang Muklis Rashid. Selamat siang, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang. Tim PON Aceh ini sebenarnya dilatih oleh bukan trio, malah empat pelatih. Ada Azhar, Muklis Rashid, Edi Gunawan, dan Amiruddin. Untuk dua terakhir ini untuk kiper. Hari ini saya hadirkan Bang Muklis Rashid untuk bincang-bincang. Sebenarnya sama ya, mereka satu tim yang saat ini sedang menggenjot pemain-pemain Aceh. Sekedar saya membuka, Bang Muklis Rashid ini adalah mantan pemain sepak bola Aceh dekade 2000-an ya. 2000-an dan sudah hampir merasakan di semua klub Aceh, mulai PSLS Loksmawe, PSSB Birun, dan PSAP Sigli ya, ketika itu bermain di divisi utama dan divisi utama ya, era-era divisi utama. Dan kemudian juga sempat melatih, selain pemain PSLS juga menjadi pelatih di PSLS Loksmawe dan juga tim Pora Loksmawe. Pelatih PSLS 2 tahun, Bang, dari tahun Ya, 2017 dan 2019, kebetulan 2018 kan tanpa kompetisi. ya. Sampai sejak beberapa bulan lalu akhirnya menangani tim PON Aceh. Ini tentu satu tugas berat untuk mempersiapkan dalam waktu yang kurang lebih 1 tahun lagi untuk mematangkan tim Aceh ini untuk bisa berbicara banyak di ajang PON nanti. Apalagi prestasi di PON Papua ini dinilai cukup penting karena 2024 Aceh sendiri akan menjadi tuan rumah. Jadi ini juga sebagai persiapan atau berkesinambungan untuk prestasi di PON lainnya. Untuk diketahui Syederalun, informasi saya dapat sebenarnya tim sepak bola PON Aceh ini sebenarnya pada awal-awal tidak digadang-gadangkan sebagai favorit nih untuk ke PON. Justru ketika lolos di Bengkulu, Bang. Ya, di Bengkulu sebagai sebuah kejutan bagi semua orang nih. Ketika Aceh justru mampu bersaing untuk persaingan tingkat Sumatera ya. Ketika itu berhasil meraih 1 tiket dan akhirnya walaupun awalnya ini tidak diprediksi lolos tapi mengejutkan bisa lolos. Akhirnya sekarang tim ini betul-betul dipersiapkan dengan serius. Pemusatan latihannya juga sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu walaupun terkendala oleh COVID. Baik, Bang Muklis, seperti apa sih persiapan tim sepak bola PON Aceh ini? Sudah berapa bulan dan sejauh apa sih persiapannya ini? Saya dengar-dengar juga perpindahannya ini sudah berpindah-pindah base campnya ya. Sedikit saya jelaskan. Tim PON sebenarnya ini tim Porwil. Tim Porwil menuju PON. Tim Porwil menuju PON. Kenapa saya katakan ini tim Porwil? Karena belum ada perubahan komposisi baik pemain ataupun pelatih. Baik tim Porwil dengan materi pemain 20 pemain, kita berangkat ke Porwil. Saat ini juga masih pemain tersebut. Pemain tersebut dengan jumlah pemain bukan 20 pemain. Begitu juga kami dari tim pelatih masih dengan pelatih yang ada saat ini. Sebelum datangnya 2021 mungkin ada insyaallah mungkin head coach Pariusa ini bergabung di pelatih sementara. Dari Porwil sampai sekarang head coachnya adalah Azhar Langsa dan saya pembantu beliau sebagai asisten dan dibantu oleh pelatih kiper di sana Porwil Edi Gunawan, dan saat ini Abias Kuning membantu di posisi kiper. Dan perjalanan persiapan saya review sedikit. Di saat Porwil, tim ini hanya melakukan beberapa minggu persiapan dengan berangkat dengan
pesimis, tapi insya Allah kita berhasil mendapat tiket PON dan malah kita bisa merebut medali emas. Itu juga berkat yang pertama doa masyarakat Aceh, yang kedua yang sudah lama kita tidak lolos 2 periode tidak lolos PON, insya Allah kita berhasil. Yang kedua yaitu kerja keras tim yang luar biasa, mulai daripada induk organisasi federasi dan induk olahraga sendiri yaitu PONI, yang kedua induk cabur yaitu federasi PSSI yang begitu antusias untuk menuju Porwil saat itu, dan kami searif mungkin dan sebijak mungkin untuk memilih pemain, dan proses daripada hal tersebut kami tidak salah memilih pemain untuk Porwil, sehingga tim ini bisa berbicara dan lolos ke PON 2020 di awalnya sebelum terjadi pandemi ini. Dan untuk PON, lanjutan daripada PON, kita sudah persiapan di desentralisasi selama 2 ataupun 3 bulan, dari bulan 2 sampai kalau nggak salah awal pertengahan bulan 5 itu desentralisasi. Pemain hanya latihan mandiri, mengirimkan video hasil latihannya kepada tim pelatih, dan tim pelatih membuat pertanggungjawaban ke KONI. Selanjutnya dari bulan 6 kita sudah melakukan sentralisasi. Itu dilakukan selama 3 bulan di Lokus Mawai, dari bulan Juni sampai Agustus, September kalau nggak salah September. Dan September kita pindah ke Langsa selama 1 bulan. Akhirnya induk olahraga KONI menarik tim ini ke Banda Aceh, ke kota provinsi, supaya bisa terfokus. Dan alhamdulillah progres secara tim, secara individu baik pemain, dan secara tim secara menyeluruhnya akan terus kita lakukan sampai 2021 ini. Target awal sampai bulan 12 2021 ini. Begitu datang nanti insya Allah Fahri, kalau misalnya sudah ada pembicaraan dengan beliau oleh manajer tim ini, Mayor Agus Tiharto yang memanajeri tim PON ini. Beliau kerja keras untuk melobi head coach Fahri ini supaya tim ini ke depan lebih baik di saat yang ditangani oleh beliau. Tentang pemain yang bersama tim saat ini adalah pemain Porwil. Dan saya selalu katakan sama mereka, jangan kalian berpikir kalian pemain PON, tidak. Mereka adalah pemain Porwil. Jadi enggak pemain PON, mereka pemain PON tergantung mereka sendiri. Di saat proses ini bisa enggak mereka bertahan di PON, itu adalah tergantung mereka sendiri, bukan tergantung kita. Itu berarti Bang, balik lagi tadi, memang kita sempat pesimis ketika berangkat. Itu benar berarti cerita. Emang di awal itu tim PON Aceh ini nggak ditarget sebenarnya. Bisa nggak terlalu muluk-muluk target yang lolos gitu, atau sekedar ikut aja dulu Porwil, atau seperti apa? Mengejutkan nggak memang untuk hasilnya ini? Dia seperti ini, Bung Nasir. Sebenarnya kalau ada itu sama saya pribadi, saya akan balik tanya. Jangankan saya, mungkin saya juga akan bertanya sama Bung Nasir, Anda ragu dengan tim ini? Pasti. Karena dengan persiapan 2 minggu, dengan mungkin orang di luar akan meragukan dengan materi, dengan kami juga pelatih, mungkin pelatih yang baru, pelatih muda menangani tim daerah untuk ajang yang gengsi seperti ini, orang pasti meragukan. Pasti meragukan. Apalagi materi pemain, mungkin tidak ada pemain bintang di situ, pasti. Tapi inilah namanya sepak bola. Siapa yang bisa mengukur dengan kekuatan? Mungkin tim yang ikut Porwil itu sudah persiapan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun. Kita hanya persiapan 1 bulan yang diberikan. Tapi hasilnya atas kerja keras, kerjaan yang dilakukan dengan ikhlas, baik itu federasi, baik itu induk olahraga, baik juga manajer yang tidak melakukan dengan ikhlas.
kami juga pelatih melakukan pekerjaan dengan ikhlas tanpa intimidasi apapun, pahlawannya adalah pemain. Mereka melakukan hal yang luar biasa dari segi kondisi, ya, dari segi kerja keras lapangan. Akhirnya kita bisa lolos dan bisa medali emas di pemain. Nah, sebenarnya memang awal itu ada sifat ada pesimis karena memang persiapan ini sangat minim ya. Iya. Salah satunya ini bocoran sampai-sampai pemain yang raih emas ini bonusnya nggak langsung bisa dapat karena memang tidak disiapkan gitu ya. Info-infonya seperti itu karena memang sejak awal tidak disiapkan ini ya. Akhirnya mereka dapat juga. Itu kita gini. Saya prinsipnya tidak membicarakan bonus di depan. Saya terus memotivasi pemain, kita kerja dulu, buat dulu. Nggak apa-apa orang pesimis dengan kita, tapi kalau di saat kita berbicara banyak, apa kita orang yang menjabat, orang yang misalnya punya kekuasaan untuk memberikan sesuatu hal kepada kita, mereka juga tak akan diam. Walaupun kurang tidak kurang itu tergantung daripada orang yang menilainya besar atau kecilnya. Seperti itu, Bung Yusuf. Oke. Kemudian Bang berarti ini suatu positif sebenarnya ketika semua yang pemain yang meloloskan Aceh ini tim Porwil ini akhirnya masih dibawa dipertahankan sampai saat ini ya, masih dipertahankan. Ini suatu apresiasi dan penghargaan pada pemain juga. Kemudian ini kan sudah jeda Bang, sudah ada waktu hampir 8 bulan ya dari lolos ya. Dari lolos kita 2019 akhir ya. Akhir 2019 hampir bisa bilang. Kemudian kita terganjal oleh Covid. Persiapan pemain ini seperti apa? Ada kemajuan atau agak stagnan ini untuk dari Porwil ke tim PON ini dari setelah lolos sampai sekarang? Yang saya nggak bisa memberikan tolak ukur yang terlalu jauh. Cuman ini karena kita membela tim Aceh, mungkin orang yang menilai tim ini seperti apa. Terus kita berbenah, mungkin pengalaman yang paling berharga ya diuji coba selama ini, baik di Lok Sumawe, di Langsa, dan pengalaman yang paling berharga di saat kita uji coba sama Persiraja. Kita kalah 3-0, kita harus akui kita berhadapan dengan tim Liga 1. Secara prinsip, kalaupun kita berbicara banyak di uji coba, kalau kita nggak mempersiapkan tim yang serius untuk di ajangnya, nanti kita bisa melakukan blunder. Ada plusnya kita kalah supaya kita sadar diri bahwa walaupun kita meraih juara Porwil, kita belum apa-apanya di saat kita belum memperbaiki rekor PON 2021 ini. Rekor PON yang tertinggi adalah 1993 di saat Aceh meraih medali perak. Berarti sudah sangat lama ya, sudah hampir 30 tahun ya. Sudah hampir 30 tahun tidak ada medali ya. Jadi ini motivasinya itu berarti ya, kembali motivasinya bisa menyamai atau mengalahkan rekor yang sudah ada gitu. Ya, tepat itu jawabannya. Karena untuk apa kita menyombongkan diri saat ini, padahal pemain yang dulu sudah membuat rekor yang luar biasa, yaitu medali perak. Seandainya kita bisa menghapus rekor tersebut, kita bisa meraih juara medali emas di PON, nanti kita bisa berbicara sama pemain Aceh lainnya bahwa kita bisa merebut medali emas. Tapi di sini tidak ada yang harus kita sombongkan dalam sepak bola, semua kita proses untuk ke ajang tersebut.